Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas atau memberikan tutorial mengenai pembuatan responsive design untuk komponen navbar menggunakan variabel di Figma. Nah, sebenarnya caranya itu hanya ada 5. Yang pertama, teman-teman tuh harus punya Figma Pro atau Figma Student. Tapi kalau teman-teman masih mau pakai yang gratis, pakai yang Figma Student aja, karena nanti akan mendapatkan fitur-fitur yang sama dengan Figma Pro dan dapat membuat 4 mode variabel. Nah, yang kedua adalah membuat variabel parent, lalu yang ketiga adalah membuat variabel child, lalu yang keempat adalah membuat komponen navbar itu sendiri, lalu yang kelima adalah mengimplementasikan variabel yang sudah dibuat. Nah, sebelum aku menjelaskan dasar-dasarnya dan juga tutorialnya, ada baiknya teman-teman kalau misalkan belum mempunyai Figma dengan akun Pro atau belum memiliki Figma dengan akun Education, mungkin teman-teman bisa membuatnya terlebih dahulu. Yaitu aku saranin kalau misalkan kalian masih mahasiswa menggunakan Figma Education aja, menggunakan email mahasiswa kalian. Itu tinggal ngeklik aja itu www.figma.com/education. Nanti cepat kok dalam proses verify-nya. Kalau misalkan teman-teman udah, sekarang aku bakal menjelaskan dasar-dasarnya dulu mengenai variabel dan komponen, karena nanti kalau teman-teman udah tahu dasarnya, kedepannya untuk manipulasi variabel itu nanti teman-teman jadi bisa lebih paham lagi dan bisa lebih kreatif. Oke, lanjut kita ke penjelasan variabel. Variabel ini adalah fitur baru ya dari Figma di tahun lalu di 2023. Nah, variabel itu sendiri itu berfungsi untuk menyimpan nilai yang dapat digunakan ulang dan diterapkan pada berbagai jenis properti desain dan tindak prototyping. Variabel ini nanti bakal membantu menghemat waktu dan usaha saat membangun desain, mengelola sistem desain, dan membuat alat prototyping yang kompleks. Nah, variabel ini aku udah implementasikan dan aku udah ngebuat desain sistem dengan variabel ini, sangat membantu aku dalam membuat desain yang freelance. Dan itu juga di kantorku, di startupku juga aku udah menerapkan variabel untuk desain sistem. Dan penggunaannya jadi lebih cepat dalam membangun desain dan kita bisa lebih fokus dalam melakukan riset untuk target user dalam bisnis kita. Kan karena UI UX itu kan lebih mementingkan untuk user dan bisnis, lalu nanti ke UI desainnya. Oke, nah variabel ini baru ada 4 tipe, yaitu ada color, number, string, dan boolean. Color ini biasanya digunain untuk website yang punya dark mode, yaitu ada light mode sama dark mode. Lalu untuk number ini biasanya aku gunain dalam project realnya itu untuk responsive design. Untuk string ini juga kadang aku gunain untuk responsive design dan juga kalau misalkan ada website yang multi language. Lalu boolean ini untuk ngegantiin varian instance, jadi biar lebih enak dan gak terlalu berat. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh variabel yang pernah aku buat. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu contoh variabel yang pernah aku buat. Jadi di sini variabelnya ada color, ada untuk keyboard, ini untuk advanced prototyping, lalu ada spacing, lalu juga ada color untuk text untuk dark mode, ada surface, ada border, ada icon, lalu juga di sini bikin untuk color komponen, button, input, dan badges. Lalu juga ada untuk breakpointnya pun juga ada. Nah, ini sih beberapa Figma yang udah diterapkan dan ini pernah dan sering digunakan untuk project, untuk real projectnya ya. Oke, itu tadi contohnya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai variabel parent. Variabel parent ini ya sama aja fungsinya, menyimpan nilai utama yang nanti dapat digunakan berulang dan dapat diterapkan pada berbagai jenis properti desain. Penamaan variabel parent ini pure dari aku, karena kalau konsep pembuatan variabel aku itu nantinya yang dapat diedit atau diupdate itu hanya variabel parentnya aja, yang bertujuan untuk apa? Untuk mempercepat pengeditan. Nah, ini contoh di bawah ini aku punya variabel parent untuk spacing,
yaitu ada padding. Jadi nanti kalau misalkan padding 16 ini ganti ke 18, itu jadi nanti kita cuma ngedit di sini aja. Begitu juga untuk yang color, aku punya base color warna putih sampai ada warning, success, dan ada primary. Jadi nanti kalau misalkan warna primary-nya ganti, diminta ganti jadi warna merah, jadi nanti aku ngeditnya di parent-nya aja. Seperti itu. Nah, ini contoh realnya atau real nyatanya tentang variable parent. Oke, ini salah satu contoh ya teman-teman dari variable parent, yaitu untuk breakpoint, yaitu untuk responsifnya nanti. Jadi ini adalah width atau panjang yang nantinya untuk ukuran desktop tuh berapa, lalu untuk ukuran tablet berapa, lalu untuk ukuran mobile tuh berapa. Untuk ini digunakan untuk frame, jadi lebar framenya nanti bisa menyesuaikan. Nah, ini salah satu contoh dari variable parent. Untuk spacing, nah mungkin kalau misalkan lebih jelas di color kali ya. Nah, ini variable parent color, jadi nanti ada color base untuk base color, yaitu white, black, lalu ada neutral, lalu ada warning, ada success, error, info, primary, yellow, dark, spell, ini optional. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya variable parent ini, nantinya kalau misalkan ada perubahan tinggal diganti aja di sini seperti itu. Itu tadi contoh dari variable parent, teman-teman. Kita lanjut ke variable child. Variable child ini berfungsi untuk menyimpan nilai dari variable parent yang nantinya dapat digunakan dan diterapkan pada tiap-tiap komponen desain. Penamaannya ini pun juga pure dari aku, karena nantinya variable child ini akan mengambil nilai dari variable parent yang udah kita definisiin sebelumnya. Kayak misalkan kan tadi ada padding 16 itu kan nilainya 16. Nah, jadi nanti di desktop ini yang di desktop ini nih, di mode ini itu kita ngambil misalkan kan 80, berarti nanti padding yang kita ambil 80. Yang di tablet 64, berarti nanti yang diambil yang padding strip 64, begitupun juga yang mobile. Nah, nanti misalkan di padding 80 ini nanti ada perubahan, nanti yang diedit itu adalah yang variable parent-nya. Karena nanti supaya yang di variable child-nya itu nanti langsung mengikuti besaran nilai yang udah kita edit di variable parent. Nah, itu menghemat waktu kita sih sebenarnya untuk mengeditan, karena nggak harus ngedit. Oh iya, ini yang strip 80 ada di mana aja. Nah, itu kan jadi memakan waktu. Begitupun juga yang color. Kan color ini kan pasti banyak kan diimplementasiin di beberapa komponen. Jadi kalau misalkan ada perubahan disuruh ganti nih primary color brand kita jadi warna merah biar kelihatan mencolok. Nah, itu kan jadi nanti variable parent-nya aja yang diganti, otomatis yang variable parent di tiap-tiap komponen yang udah kita definisiin di variable child-nya itu nanti langsung berubah otomatis sendiri. Baik itu untuk mode light-nya maupun dark-nya. Karena ini aku udah pernah nyoba waktu itu merubah warna biruku menjadi warna biru yang sekarang. Oke, itu sih. Dan ini aku bakal ngasih contoh penerapan variable child-nya. Oke, dan ini adalah contoh dari variable child, yaitu base. Base ini base width atau base lebar dari frame utamanya, jadi benar-benar yang paling luar di sini. Jadi ini untuk desktop sendiri aku ngambil breakpoint dari laptop 14. Laptop 14 itu 1440. Lalu untuk tablet ini LG itu 700 apa 992 ya, lupa aku. Lalu untuk breakpoint mobil ini 375. Nanti bisa kita lihat di sini. Coba bentar, breakpoint di sini 992 benar, tablet LG. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada perubahan di width base-nya ini, nanti kita tinggal mengubah di spacing-nya ini aja. Caranya ini gimana? Caranya tinggal ini aja nih, ada tanda ini kan. Kalau misalkan nggak ada tanda ini, tinggal di create alias, terus cari yang tadi laptop 14. Nah, seperti itu sih caranya untuk membuat variable child dan contoh variable child. Mungkin kalau biar lebih mengerti lagi, kita ambil yang color. Nah, ini variable color untuk yang child-nya. Kan tadi ada base primary, jadi nanti kalau misalkan
ada perubahan colornya, nanti otomatis ini semua berubah, button, input, terus icon, lalu nanti ada badges, nanti langsung berubah semua, dan itu menghemat waktu seperti itu. Oke, itu teman-teman untuk contoh dari variable chat. Kita langsung ke penjelasan komponen. Oke, komponen ini itu sebuah elemen yang dapat kita gunakan berkali-kali dalam desain. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk mempermudah kita dalam melakukan desain dan tampilan desain kita tuh jadi lebih konsisten pada project. Jadi nanti ukuran buttonnya sama, ukuran inputnya sama, jadi nggak ada yang beda-beda. Itu kegunaan dari komponen. Nah, komponen itu contohnya itu kayak komponen button, input, alert, modal, tab, dan banyak lagi sih komponen-komponennya. Nah, di dalam komponen itu ada sebuah varian atau variasi dari komponen. Jadi varian itu adalah variasi yang beda dari komponen itu sendiri. Kayak misalkan komponen button, dia kan variannya atau variasinya itu kan banyak kan. Ada yang button untuk primary atau yang default, ada yang untuk hover, ada yang untuk fokus, ada yang untuk disable. Nah, begitu pun juga kan button juga ada size-nya. Nah, itu nanti masuk ke sebuah varian dari komponen itu. Nah, ini contohnya komponen main button. Jadi nanti dia ada size-nya, bedanya ada variannya, lalu ada hierarkinya, itu primary kah, atau dia non primary kah, atau itu kah dia border kah. Ada state-nya juga. Lalu nanti ada icon, lalu nanti ini ada bordernya true or false. Seperti itu sih komponen. Ini aku kasih contoh real project, yaitu biasanya komponen ini digunain untuk desain sistem. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari sebuah komponen button. Jadi di komponen button ini kita punya sebuah varian. Nah, variannya ini ada size, ada hierarki, ada state, icon, ada border. Penggunaan komponen ini lebih mudah sih karena kita bisa milih ini tuh. Jadi mempermudah aja. Kalau misalkan wah butuh nih yang nggak ada paddingnya, ya udah nanti tinggal pakai yang kayak gini. Wah, kita mau ngilangin iconnya, udah gampang kan, tinggal seperti itu aja sih. Nah, itu sih komponen dan varian. Selain button pun juga ada sih, di sini ada banyak. Ada, kita ngambil yang lebih gampang aja, input di sini juga bisa dibikin komponen dan juga variannya, karena kan input lumayan banyak kan ya variannya. Itu salah satu contohnya dan penggunaannya. Oke, itu adalah contoh dari sebuah komponen. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut aja. Nah, selanjutnya tuh kita akan ngebuat apa sih di tutorial kali ini? Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah responsive design untuk komponen navbar. Contohnya tuh kayak gimana? Contohnya nih kayak di video kayak ini nih. Aku naikin dulu ini. Nah, contohnya tuh kita punya sebuah komponen navbar. Jadi nanti kalau misalkan ditaruh di section desktop, dia bakal tampilannya kayak gini. Nah, kalau misalkan di tablet tampilannya tuh hanya button menu. Begitupun juga di mobile. Jadi yang listing menunya itu masuk ke button yang ada di menu. Seperti itu. Kita langsung aja dalam hal prakteknya. Semoga teman-teman paham. Kalau misalkan ada beberapa yang nggak paham dalam penjelasan dasar-dasarnya ini, bisa banget ditulis di kolom komentar. Oke, ayo kita langsung buka Figma-nya aja.